Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi ke channel saya, Rino Agustianto, yang pada kesempatan kali ini akan coba memaparkan terkait dengan materi litosfer dari materi yang sudah dibuat oleh penerbit dari Erlangga. Baik, pada materi litosfer ini kita akan mempelajari yang pertama adalah karakteristik lapisan-lapisan bumi, yang kedua adalah tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan, yang ketiga adalah vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan, serta yang keempat seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu karakteristik lapisan bumi. Pada lapisan bumi, kita mengenal beberapa lapisan. Nah, lapisan ini nantinya berpengaruh terhadap pembentukan dari permukaan bumi, di mana kita akan mulai dari inti bumi. Nah, inti bumi sendiri itu terdiri dari inti dalam bumi dan inti luar bumi yang semua tersusun dari material-material yang menyebabkan inti bumi ini menimbulkan sebuah medan magnet yang menyebabkan gravitasi dapat muncul di permukaan bumi. Selanjutnya adalah lapisan mantel bumi. Nah, di mantel bumi ini terbentuk berupa batuan-batuan yang mengandung magnesium dan silikon. Serta yang ketiga adalah kerak bumi, di mana kerak bumi ini terdiri dari kerak-kerak samudra dan kerak-kerak benua yang lapisannya atau penyusun dari kerak samudra dan kerak benua ini memiliki ketebalan yang berbeda, di mana bagi kerak samudra itu dia tebal dan lebih padat, sedangkan untuk kerak benua itu lebih tipis dan tidak terlalu padat. Ketika nanti proses pergerakan yang menyebabkan terbentuknya permukaan-permukaan bumi dapat membentuk sebuah permukaan yang berbagai macam, yang menyebabkan kerak-kerak tersebut nanti akan saling bertubrukan, bergesekan, atau berjauhan. Kemudian dari jenis-jenis batuan yang ada di bumi dalam proses penyusunannya, itu yang pertama terdiri dari batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Pada batuan beku ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah batuan beku dalam, kedua batuan beku gang, dan yang ketiga adalah batuan beku luar, di mana masing-masing batuan ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk batuan sedimen terbagi menjadi batuan sedimen plastik, batuan sedimen kimiawi, dan batuan sedimen organik, di mana batuan sedimen ini adalah batuan yang terbentuk berdasarkan hasil pengendapan dari batuan beku yang terbawa oleh air dan angin atau oleh tenaga aeolin dan aeolis. Kemudian yang ketiga adalah batuan metamorf yang terbentuk dari perubahan batuan beku dalam ataupun batuan beku gang serta batuan sedimen, di mana batuan metamorf ini akan terbagi menjadi batuan metamorf regional, batuan metamorf mekanik, dan batuan metamorf thermal. Untuk batuan beku sendiri adalah batuan yang berasal dari magma yang membeku karena magma tadi atau cairan silika yang bersumber dari dalam bumi tadi itu mengalami tekanan dan suhu yang menyebabkan magma itu bergerak
untuk keluar dari dapur magma. Nah, pergerakan ini nantinya tidak semuanya akan keluar dari perut bumi, tetapi ada yang tertahan dan melakukan pendinginan di dalam serta di luar bumi. Nah, batuan beku tadi sudah dijelaskan terbagi menjadi 3, yaitu batuan beku dalam, batuan beku gang, dan batuan beku luar. Batuan beku memiliki ciri-ciri yang pertama adalah sifatnya keras, kompak, dan homogen, serta tidak terdapat stratifikasi lapisan atau penyusun-penyusun layer-layer pada batuan tersebut. Gambar di samping merupakan contoh dari batuan beku, yaitu berupa batuan andesit yang menyusun sebuah bangunan megah yang kita kenal dengan istilah Candi Borobudur. Selanjutnya adalah batuan sedimen, di mana batuan ini terbentuk dari erosi batuan yang mengendap dan melakukan pemadatan. Batuan sedimen terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah batuan sedimen klastik atau fisik, di mana sedimen yang terangkut dalam bentuk padat dan tidak larut kemudian diendapkan di tempat lain. Contohnya adalah gambar seperti yang di samping. Ini merupakan gambar batuan breksi. Contoh lain ada batuan konglomerat. Yang kedua, batuan sedimen kimiawi adalah sedimen yang terangkut dalam bentuk larutan kemudian mengendap secara kimia. Contohnya batuan gipsum dan stalagmit yang terdapat di gua-gua. Dan yang terakhir adalah batuan sedimen organik, di mana sedimen yang berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang mengalami proses pengendapan secara organik. Contohnya adalah batu bara dan batu karang. Selanjutnya adalah batuan metamorf, di mana batuan ini mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Ciri-cirinya memiliki warna bermacam-macam seperti putih susu, bukan putih bening, merah, hitam, dan abu-abu. Strukturnya sendiri terdiri dari kirotolaplastik atau relik. Staloplastik menunjukkan tekstur batuan asalnya tidak tampak, sedangkan relik menunjukkan sisa tekstur batuan asalnya yang tampak. Hasil dari modifikasi batuan metamorf seperti gambar di samping, berupa granit untuk lantai, jam tangan, ataupun papan tulis. Batuan-batuan tersebut mengalami proses siklus yang kita kenal dengan istilah siklus batuan, di mana batuan sendiri itu berasal dari sebuah magma. Magma tadi mengalami proses pembekuan, kemudian timbullah namanya batuan beku. Akibat cuaca dan erosi dari batuan beku tersebut menghasilkan sebuah endapan yang kita sebut dengan sedimentasi, yang menyebabkan batuan tadi mengalami perubahan dari batuan beku menjadi batuan sedimen. Jenis ini termasuk jenis batuan beku luar. Untuk batuan beku dalam atau batuan beku gang yang nantinya ada di dalam perut bumi, itu dari batuan beku akan meleleh kembali menjadi magma. Kemudian dari proses sedimen atau pengendapan tadi,
kemudian mengalami perubahan yang memadat dan menghasilkan jenis batuan sedimen. Batuan sedimen yang tidak terangkut dan tidak terambil akan dilakukan proses penindihan kembali akibat sedimentasi yang dilakukan pada proses yang pertama tadi. Kemudian akibatnya di dalam perut bumi akan terjadi suhu dan tekanan tinggi yang menyebabkan batuan sedimen tadi akan berubah menjadi batuan metamorf. Nah, batuan sedimen tadi juga dipengaruhi oleh cuaca dan erosi kembali dan melakukan proses sedimentasi. Untuk batuan beku dalam, pengaruhnya karena suhu dan tekanan tinggi, dia selain meleleh menjadi magma, juga akan membentuk batuan metamorf. Jadi, ia tidak melalui proses sedimentasi. Nah, batuan metamorf itu juga akan dipengaruhi oleh cuaca serta erosi. Kemudian batuan metamorf yang tadi tidak terambil akan dilelehkan kembali dan berubah menjadi magma. Itulah proses dari siklus batuan. Selanjutnya adalah tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Tektonisme itu terbagi menjadi beberapa gerak. Yang pertama adalah gerak epirogenetik atau epirogenesa. Kedua, gerak orogenetik atau orogenesa, di mana gerak epirogenetik atau epirogenesa tadi terbagi menjadi epirogenetik yang jenisnya positif dan epirogenetik yang jenisnya negatif. Sedangkan untuk orogenetik itu berupa patahan, lipatan. Gerak epirogenetik adalah gerak pergeseran lempeng tektonik secara perlahan meliputi wilayah yang sangat luas. Epirogenetik tadi terbagi menjadi satu, epirogenetik positif, yaitu gerak turunnya daratan sehingga tampak permukaan air laut yang naik. Sebetulnya proses ini adalah proses di mana daratan mengalami penurunan akibat gerak epirogenetik tadi. Nah, gerak epirogenetik tadi itu dipengaruhi oleh pergerakan magma yang sangat kuat dari dalam bumi. Kemudian, epirogenetik yang negatif tadi adalah gerak naiknya daratan sehingga tampak permukaan air laut yang turun. Ini ditandai dengan daratan yang naik dan air laut yang turun, sama seperti yang positif, hanya kebalikannya saja, dipengaruhi oleh dinamika perubahan di magma di dalam bumi. Selanjutnya adalah gerak orogenetik atau morfologi dari sebuah lipatan. Lipatan adalah lapisan bumi yang bergerak ke sisi samping daripada vertikal sehingga menyebabkan lapisan kulit bumi yang mengalami proses pengkerutan dan pelipatan, di mana morfologinya sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah antiklinal atau antiklinorium atau geoantiklinorium, yaitu puncak dari lipatan. Sedangkan yang bawah kita kenal dengan istilah sinklinal atau sinklinorium atau geosinklinorium. Berikut adalah gambar dari sebuah lipatan yang terbentuk di permukaan bumi. Jenis lipatan itu terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, lipatan tegak, di mana posisi bidang sumbu lipatan ini tegak lurus terhadap bidang lipatan. Kedua, lipatan miring, yaitu lipatan yang salah satu sisinya miring ke salah satu arah. Jadi bisa ke kanan, bisa ke kiri. Yang ketiga adalah lipatan rebah, yaitu berbentuk landai seperti suatu benda yang merebah. Keempat adalah lipatan yang menggantung, di mana lipatan ini mempunyai puncak yang menggantung.
Setelah kita mempelajari gerak epirogenetik, kita akan lanjut ke materi untuk gerak orogenetik, yaitu morfologi patahan. Patahan adalah proses tektonisme yang terjadi akibat pengaruh tenaga dari arah horizontal maupun vertikal, di mana morfologi dari sebuah patahan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bagian puncaknya yang disebut sebagai horst, kemudian bagian landainya atau bagian lerengnya disebut dengan graben. Jadi tadi berbeda dengan lipatan, ini adalah bentuk sebuah patahan, di mana gambar dari kondisi morfologi asli dari sebuah patahan itu terlihat dari gambar yang terdapat di sebelah kanan. Jenis patahan. Yang pertama ada patahan normal, yaitu patahan yang salah satu mengalami pergerakan ke arah dari keadaan ke bawah dari keadaan aslinya. Kedua, ada patahan mendatar, memiliki arah patahan relatif mendatar ke kiri atau ke kanan. Dan yang ketiga adalah patahan naik, yaitu salah satu bagian blok relatif bergerak naik terhadap blok lainnya. Ini kita bisa cek dari masing-masing gambar. Yang ketiga adalah vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Vulkanisme adalah suatu gejala atau fenomena akibat adanya aktivitas magma di dalam litosfer keluar permukaan bumi. Vulkanisme tidak hanya terkait dengan pembentukan gunung api, tetapi juga mempengaruhi gejala-gejala geosfer lainnya. Intrusi magma. Intrusi magma adalah penerobosan magma melalui rekahan-rekahan atau retakan dalam celah pada lapisan batuan membentuk litosfer, tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Di samping adalah bentuk hasil dari intrusi magma, di mana intrusi magma ini bisa mengaktifkan kulit bumi menjadi cembung sehingga membentuk tonjolan berupa pegunungan. Bentuk dari intrusi magma terbagi menjadi 7 hal. Yang pertama adalah lakolit. Lakolit adalah intrusi magma yang menyusup di lapisan batuan sehingga membentuk sebuah kubah atau berbentuk cekung. Kedua, intrusi gang kecil. Adalah intrusi gang dengan ukuran yang lebih kecil. Ketiga adalah batolit atau batuan beku yang terdapat di dapur magma. Keempat adalah intrusi gang. Batuan hasil intrusi magma yang memotong lapisan litosfer. Kelima adalah sill, yaitu lapisan magma tipis yang menyusup dan membeku di antara dua lapisan litosfer yang membentuk tipis dan tebal. Keenam, diatrema adalah magma yang mengisi pipa letusan berbentuk silinder yang menghubungkan dapur magma dengan permukaan bumi. Ketujuh, laplit, yaitu intrusi magma yang menyusup di dalam batuan sehingga membentuk cekungan ke bawah. Yang nomor 1, lakolit, cekungannya ke atas. Yang kedua adalah erupsi magma. Terbagi menjadi pertama adalah lava atau magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi. Kedua adalah lahar atau lava yang mengalir dan tercampur dengan material lain di permukaan bumi. Ketiga adalah eflata, material padat yang berasal dari letusan gunung api seperti bom, lapilli, dan tuff. Dan yang keempat adalah ekshalasi, adalah material gas yang berasal dari letusan gunung api seperti movet, fumarole, solvatar, dan awan panas. Jenis erupsi dalam gunung api. Yang pertama adalah erupsi eksplosif.
Erupsi ini berupa ledakan yang mengeluarkan benda-benda padat seperti bom, lapili, dan kerikil. Erupsi ini terjadi karena dapur magma dan gasnya bersifat asam. Kedua adalah erupsi fusif, di mana erupsi berupa lelehan lava yang keluar melalui rekahan-rekahan gunung api. Bentuk dari gunung api berdasarkan sifat erupsi dan material yang dikeluarkan. Pertama adalah gunung api strato, terbentuk karena materi letusan gunung berapi merupakan campuran antara hasil erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Contohnya adalah sebagian gunung yang terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kedua adalah gunung api Mar. Bentuk karena adanya letusan eksplosif dari dapur magma yang relatif kecil atau dangkal. Contohnya Gunung Bromo dan Gunung Tangkuban Perahu. Tiga dan yang terakhir, gunung api perisai. Terbentuk karena magma yang keluar dari dapur magma yang bersifat cair. Tidak ada gunung yang bentuk perisai yang terdapat di Indonesia. Ini adanya di luar negeri. Contohnya Gunung Mauna Loa Hawaii yang adanya di Amerika Serikat. Jenis gunung berapi berdasarkan tipe letusan. Yang pertama, Hawaii, yaitu skala letusan relatif kecil tetapi intensitasnya cukup tinggi. Lava yang keluar dari kawah bersifat cair. Yang kedua adalah tipe Saint Vincent, yaitu skala letusannya relatif sedang tetapi intensitasnya cukup tinggi. Lava yang keluar dari dapur magma yang dangkal bersifat kental. Selanjutnya adalah tipe Klee, terjadi karena penyumbatan di puncak gunung yang terbentuk seperti jarum pada bagian kawah menyebabkan tekanan di dalamnya bertambah besar. Selanjutnya adalah tipe Stromboli, memiliki interval waktu letusan hampir sama yang cukup kecil, tetapi terus-menerus dan mengeluarkan eflata dan material padat. Tipe Pretkenian adalah yang mengeluarkan material yang dapat menghancurkan puncak dari gunung, sehingga meruntuhkan dinding kawah dan membentuk sebuah kaldera. Ciri letusan tipe ini adalah terdapat gas yang sangat tinggi, bahkan mampu mencapai tinggi sekitar 80 km dan ujungnya terlihat awan yang menggumpal. Selanjutnya tipe Merapi, yaitu mengeluarkan lava kental sehingga menyumbat mulut kawah, mengakibatkan tekanan di dalam makin kuat, letusan dan menghasilkan awan panas yang disebut wedus gembel. Selanjutnya adalah tipe vulcano, yaitu mengeluarkan material padat dan cair seperti bom, lapili, dan lava. Memiliki dapur magma yang dangkal sampai dalam. Karena Indonesia dilalui sebuah yang kita sebut sebagai sirkum dari pergerakan lempeng tadi atau sirkum batas lempeng. Indonesia memiliki dua buah sirkum dunia aktif. Yang pertama ada sirkum Mediterania yang membentuk dari Sumatera hingga Jawa. Kemudian ada sirkum Pasifik. Nah, sirkum Pasifik kita kenal sebagai Ring of Fire-nya Indonesia atau yang dikelilingi oleh sebuah dan banyak gunung api yang membentuk sebuah lingkaran atau cincin api. Nah, Indonesia sendiri itu memiliki sekitar 127 gunung berapi dan merupakan sebuah negara salah satu terbanyak yang memiliki gunung api. Yang dimana ini tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, dan wilayah timur. Dampak vulkanisme sendiri itu dampaknya berupa positif, yaitu abu vulkanik menyebabkan tanahnya di sekitarnya menjadi subur, kemudian menghasilkan bahan galian berupa tambang mineral dan galian lainnya. Bentuk
gempa bumi hasil vulkanisme dapat dijadikan tempat destinasi wisata. Tapi selain memiliki dampak positif, dampak dari sebuah vulkanisme juga akan memiliki dampak yang negatif. Yang pertama, daerah pegunungan yang terjal yang akan sulit dapat dimanfaatkan. Kedua, menimbulkan bencana alam tentunya ya, berupa gempa bumi maupun gunung meletus yang tadi kita jelaskan di awal. Kemudian menyebabkan rekahan, renggangan, dan deformasi di kerak bumi. Nah, selanjutnya bagaimana kita melakukan sebuah mitigasi apabila gunung api itu meletus? Ketika sebelum terjadi letusan, kita lakukan dengan cara memantau secara intens kegiatan gunung, membuat kawasan rawan bencana gunung meletus, melakukan simulasi bencana gunung meletus. Sedangkan setelah terjadi letusan, melakukan pendataan jangkauan letusan, menandai wilayah yang terdampak bencana, dan merenovasi berbagai fasilitas yang hancur. Terakhir, kita sampai di seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Seisme adalah sebuah getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam. Umumnya berasosiasi dengan gerakan lempeng, diukur dengan 1 skala Richter. Jenis gempa bumi berdasarkan faktor penyebabnya terbagi menjadi gempa tektonik, vulkanik, dan runtuhan, serta gempa tumbukan. Gempa tektonik itu sendiri disebabkan adanya kegiatan tektonik lempeng. Gempa vulkanik disebabkan oleh aktivitas gunung api. Gempa runtuhan terjadi akibat runtuhan batuan. Gempa tumbukan terjadi akibat meteor yang menabrak bumi. Pengaruh gempa bumi, contohnya adalah ketika kasus terjadinya tsunami Aceh pada tahun 2004 akibat gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 9,1 di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia. Pengaruh gempa bumi. Getaran gempa membuat bahan mineral atau batu mulia bernilai tinggi lebih mudah ditambang karena naik di permukaan bumi. Mitigasi bencana saat gempa bumi. Berlindung di bawah meja atau amankan diri di bawah segitiga kehidupan seperti di gambar. Kemudian gunakan tangga untuk menuruni gedung. Jangan sekali-sekali menggunakan elevator atau lift. Selanjutnya adalah hentikan kendaraan dan keluar dari kendaraan menuju tempat yang lebih aman. Kemudian keluar dari bangunan menuju titik kumpul. Oke, ini adalah gambar-gambar atau video yang bisa kalian cek kembali. Terima kasih, selamat belajar. Semoga materi pertama untuk materi litosfer ini dapat diterima dengan baik. Apabila ada pertanyaan, silahkan komentar di komentar di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan informasi ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Itu saja dari saya. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya di Belajar Geografi Mudah dan Menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.